warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Salam Pramuka. Terima kasih. Saya ini anggota Pramuka asli, ya bukan kaleng-kaleng, asli. Jadi kalau kuliah, kalau belajar, saya punya ijazah asli, bukan ijazah palsu. Ya, jadi saya Pramuka asli. Saya SD di Sukaratu 2, terus pindah ke Sukaratu 3 di Majasari. Mana ada yang dari Majasari? Mana Majasari? Ya, kakak lulusan value Pramuka itu adalah Trisatya dan Dasadharma. Ya, Dasadharma pertama adalah takwa kepada Tuhan yang Maha Besar, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia, patriot yang sopan dan kesatria, patuh dan suka bermusyawarah, rela menolong dan sabar, rajin, terampil dan gembira, hemat, cermat dan bersahaja, disiplin, berani dan setia, bertanggung jawab dan dapat dipercaya, suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Nah, yang ke-10 ini ada semua perkataan dijaga, kesantunan dijaga. Pramuka itu tidak hanya keterampilan, wawasan dan sebagainya, tapi yang terakhir itu ya, akhlak yang terpuji, akhlakul karimah. Ini pondasi kita. Belajar yang 1 jam, yaitu setelah sholat maghrib. Hafalan atau rumus-rumus kakak tempel di tembok. Pada saat kita mau tidur terlihat tuh. Ya, rumus ini. Jadi apa yang ada di otak kiri kanan kita bukan yang dihafal, tapi yang selalu dibaca. Itu akan mengakar kepada kita. Jadi ada semua, apabila ada kesulitan, tidak semua kita harus dihafal. Bantu dengan tulis di tembok rumah atau kamar masing-masing. Dan yang terakhir saya sampaikan, suksesnya kita ini apabila kita ini tekun belajar, disiplin, dan juga patuh kepada orang tua, patuh kepada kakak adik, hormat dengan tetangga, hormat kepada saluhuran kata orang Sunda, ya, yang lebih tua, sayang atau nyaah kepada yang bawah. Dan jangan pula ada semua selalu berkonflik dengan siapapun. Kakak tidak pernah, walaupun orang membenci, orang memfitnah, orang menghujat, kakak tidak pernah membalasnya. Karena Nabi pun, Nabi Muhammad SAW, ya diludahin, dipitnah, tidak pernah dibalas. Tapi buktikan bahwa kita semua akhlaknya terbaik di antara yang memfitnah. Tidak apa-apa. Ada yang membuli, jangan dilawan. Tapi kita siapkan mental kita terbaik dari akhlakul karimah, dari pendidikannya, dari segala aspek keahlian dan keterampilan. Dan terakhir pada kesempatan ini, jangan lupa era digital ini mengurangi silaturahmi. Jadi silaturahmi langsung itu penting. Nengok yang sakit, nengok keberhasilan, nengok yang sedang ya musibah, itu bagian silaturahmi. Diundang hadir, misalnya ulang tahun, diundang hajatan hadir, itu bagian daripada silaturahmi. Itu value kehidupan kita. Demikian Kak Iqbal yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dorong, menginspirasi, reward and punishment terhadap gerakan Pramuka. Yang pertama adalah semua anggota Pramuka dari mulai pembinanya dulu. Ya, pembina itu ibarat driver, supir. Ya, kalau supir harus tahu jalan. Kalau supir itu harus tahu aturan perjalanan. Kalau supir tidak boleh tidur. Ya, supir harus membawa penumpangnya ke tujuan. Jadi pertama ada dari pembina dulu. Pembina adalah driver, memberikan contoh, memberikan motivasi. Berawal dari pembina. Yang kedua, motivasinya adalah laksanakan reward and punishment. Bukan reward ya, reward, penghargaan dan sanksi. Jadi kegiatan pramuka ini yang baik dapat hadiah,
Ya, yang tidak baik misalnya dapat teguran. Selanjutnya untuk memotivasi, ada variasi-variasi model pembelajaran untuk pramuka. Misalnya dulu pramuka tidak ada digital, sekarang era digital. Ya, dulu tidak ada tuh satu fungsi alat semua bisa. Sekarang kakak semua ada semua. Satu produk handphone semua layanan ada. Ya, WA, SMS, telepon, media sosial, e-banking, transfer dan lain sebagainya. Ya, juga bisa marketing place. Maka era digital ini perlu disampaikan kepada anak didik kita. Nah, yang kedua, orang tua dilibatkan dalam dukungan gerakan pramuka. Karena kadang anaknya atau misalnya adik-adiknya siap menjadi anggota pramuka, tapi orangnya tidak mendukung, keluarganya. Udah nggak usah, nanti panas, nanti sakit. Karena tidak semua orang tua punya pengalaman, punya pengetahuan tentang pramuka. Itu orang tua. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungan harus mendukung juga terhadap memotivasi anak didiknya, anak siswanya untuk mengikuti pramuka. Nah, yang terakhir, berjenjangnya pendidikan pramuka. Yang sekarang ada yang semua ikut jambore cabang. Nanti ikut lagi jambore daerah. Nanti ikut lagi jambore nasional. Jadi ada pengalaman linearitas. Ya, terhubung dari bawah. Ada jambore ranting, jambore cabang, jambore daerah, jambore nasional. Dan yang terakhir itu adalah dukungan semua. Ya, kami di Kuarcap pasti mendukung untuk meningkatkan motivasi gerakan pramuka dalam rangka merumuskan kegiatan-kegiatan menarik, menantang, dan edukatif dan tidak menjenuhkan. Kayak seperti sekarang, nanti ada pentas seni. Itu salah satu instrumen memotivasi. Tidak semua ya karakter adik-adik itu punya jiwa seni, tidak semua. Kenalkan, nama saya Nasmuradi dari Kuala Seketi. Ingin bertanya asal dari mana? Kakak. Izin bertanya Kak, saya Elia dari Kuaran Cimanuk. Izin Kak, bagaimana nih cara memotivasi peserta didik yang sekarang untuk mencintai, menyukai pramuka masa kini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafis Nurong dari Kuala Cimahi. Pasan. Namanya perjuangan hidup pasti ada pahit dan manis, ada prosesnya. Apa perjuangan Hasan dari siaga sampai sekarang, perjuangan perjalanan yang manis ataupun yang pahit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.